Halo sobat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Mary Kills People? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 3 ya. Kita lalu dibawa ke 3 bulan sebelumnya. Terungkaplah kalau Hyunwoo tuh nama aslinya adalah Park Ji-hoon. Dia adalah seorang detektif yang entah mengapa diturunkan menjadi polisi lalu lintas. Ketika itu, detektif Bu mendatangi Park Ji-hoon dan mengajaknya makan bersama dengan Hyunwoo yang asli. Saat mereka makan, detektif Bu memperkenalkan kepada Ji-hoon kalau Hyunwoo didiagnosis mengidap tumor otak dan kanker otak. Waktu hidup Hyunwoo tersisa 6 bulan lagi. Nah, di sanalah detektif Bu meminta agar Ji-hoon menyamar menjadi Hyunwoo. Awalnya Ji-hoon tuh menolak gagasan detektif Bu, tapi detektif Bu menjanjikan akan mengembalikan posisi Ji-hoon ke semula. Maka karena itulah Ji-hoon pun setuju untuk melakukan misi ini, yaitu menangkap Sojong serta timnya dengan berpura-pura menjadi Hyunwoo. Bahkan waktu Ji-hoon jatuh dari motor pun, itu semua adalah rekayasa. Namun dengan berjalannya waktu, Ji-hoon sepertinya jadi jatuh cinta kepada Sojong. Sampai-sampai detektif Bu memperingatkan Ji-hoon untuk tetap fokus pada misi mereka. Kembali ke saat ini, di mana Hyunwoo palsu serta Sojong terbawa suasana sampai akhirnya Hyunwoo mencium Sojong. Sojong juga berjanji kalau dia akan memenuhi permintaan Hyunwoo, yaitu diutanasia. Keesokan harinya, Ibu Wumi mendatangi rumah sakit untuk meminta salinan perawatan Wumi kemarin itu, karena dia mau klaim biaya perawatannya ke asuransi. Sedangkan di tempat lain, ayah Suyong menemui Daehyun, menceritakan tentang ibu Suyong yang sudah pergi meninggalkan mereka dan sekarang berada di luar negeri. Ayah Suyong meminta supaya Daehyun tidak memberitahu kenyataan ini kepada Suyong. Ayah Suyong tidak ingin Suyong meninggal dalam keadaan pedih hatinya. Tentu saja, Daehyun pun menyanggupinya. Malam itu, Ibu Wumi mengkonfrontasi putrinya, karena akhirnya ibunya tahu kalau Wumi telah meminum obat sampai terjatuh pingsan saat sedang tampil kemarin itu. Wumi dengan ketakutan langsung meminta ampun kepada ibunya, mengatakan kalau dirinya juga nggak tahu sebenarnya obat apa itu. Wumi hanya berpikir kalau itu adalah obat penenang, makanya dia meminumnya. Wumi juga memberitahu ibunya kalau dia menemukan obat itu di gudang rumah Sojong. Jadi besoknya, Ibu Wumi langsung melabrak Sojong ke rumahnya. Ibu Wumi menanyakan kenapa Sojong menyembunyikan Bafron di dalam rumahnya. Sojong dengan tenang membohongi Ibu Wumi dengan mengatakan kalau Bafron itu Sojong gunakan untuk melakukan eutanasia kepada hewan liar. Namun tentu saja Ibu Wumi tidak mempercayai perkataan Sojong dan sangat marah mengetahui putrinya telah meminum Bafron. Ibu Wumi juga berjanji akan melakukan segala cara agar Sojong dihukum. Sedangkan Daehyun, dia menemui Suyong. Kali ini, Daehyun menandani Suyong agar dia terlihat bugar. Itu karena Daehyun ingin Suyong bisa dengan percaya diri menyatakan perasaan sukanya terhadap salah satu siswi di kelasnya. Sementara itu, istri Kang Yun menemui Sojong. Dengan perasaan bercampur aduk, istri Kang Yun bertanya, apakah kemarin itu suaminya meninggal dengan tenang? Istri Kang Yun sepertinya sudah tahu kalau suaminya telah dieutanasi oleh Sojong. Istri Kang Yun juga menyatakan rasa sesalnya, di mana dulu dia nggak menyetujui permintaan suaminya untuk diutanasia. Istri Kang Yun lalu memberikan hadiah kepada Sojong, serta mengembalikan dokumen yang terkait dengan Sojong. Sebelum pergi, istri Kang Yun berjanji akan menyimpan semua ini di dalam hatinya, dan dia berterima kasih atas apa yang telah Sojong lakukan. Di tempat lain, Daehyun serta Suyong tiba di Toserba dekat tempat les Hyejong. Hyejong adalah wanita yang Suyong sukai dari sejak kecil. Ketika Suyong melihat Hyejong, mereka pun mengobrol bersama. Hyejong juga sudah mendengar kabar tentang penyakit Suyong, dan Suyong memberitahu Hyejong tentang berapa lama lagi dia akan hidup menurut diagnosis dokter. Suyong lalu memberanikan diri untuk mengajak Hyejong pergi bersama besok. Dengan malu-malu, Hyejong menyetujuinya. Keesokan harinya, Daehyun kembali menandani Suyong dan menyemprotnya dengan seliter parfum agar Suyong dapat merasa lebih percaya diri lagi. Gak beberapa saat kemudian, Hyejong muncul di tempat janjian mereka dan keduanya pun pergi bersama. Sementara itu, Hyunwoo sudah bersiap menantikan kedatangan Sojong di sebuah rumah yang dia sewa untuk hari terakhirnya. Di rumah itu, semua kamera perekam tersembunyi sudah disiapkan di segala sisi, tentu saja untuk merekam aksi Sojong. Jadi para detektif bisa menangkap Sojong dengan bukti yang valid. Kembali ke Suyong dan Hyejong. Mereka berdua mengobrol bersama dengan bahagia sampai suatu titik, Hyejong mencium pipi Suyong. Tentu saja Daehyun yang ada di dekat mereka menjadi kegirangan melihat kejadian super mengembaskan ini. Tapi sayangnya, Suyong tiba-tiba batuk darah. Hyejong pun menjadi panik. Sementara Daehyun segera menolong Suyong lalu membopongnya. Hyejong dengan sedih menyatakan keinginan agar besok dapat kembali bertemu dengan Suyong. Suyong hanya membalas Hyejong dengan senyuman. Malam itu, Sojong akhirnya tiba di rumah Hyunwoo. Saat Sojong hendak mempersiapkan champagne, dia menerima telepon dari pastor di rumah sakit sosial yang memberitahu Sojong kalau Hyunwoo sudah meninggal. Ternyata Hyunwoo yang asli itu mengenal pastor di rumah sakit sosial tersebut, dan pastor itu juga dekat dengan Sojong. Tentu saja berita itu membuat Sojong kaget. Apalagi pastor itu juga memberitahu Sojong kalau hal ini sudah dikonfirmasi kebenarannya. Sojong jadi bertanya-tanya kan, terus siapa Hyunwoo yang ada di hadapannya sekarang? Untuk mengkonfirmasi kecurigaannya, Sojong berpura-pura mengambil minum lalu saat hendak mengambil gelas, Sojong melihat gelas di rumah itu masih ada tempelan harganya.
Wah, jelas Sojong merasa dirinya sedang masuk ke dalam jebakan. Tapi Sojong berusaha untuk tetap tenang. Dia lalu beralasan untuk mengambil barang di mobilnya agar bisa kabur dari sana. Untung aja Sojong berhasil untuk kabur dari sana. Dalam pelariannya, Sojong menelepon Daehyun menggunakan telepon umum. Sojong menjelaskan situasinya kepada Daehyun. Daehyun lalu meminta obat karena dia berencana untuk mengintonasi Suyong malam ini juga. Tapi Sojong mengatakan kalau obatnya sudah dia buang tadi sewaktu melarikan diri. Namun karena kondisi Suyong yang begitu memprihatinkan, Sojong jadi tergerak untuk pergi sendiri ke tempat obat Bafron dijual. Sojong segera mendatangi Gu Guangchul yang adalah bos utama penjual Bafron. Guangchul memperingatkan Sojong agar informasi tentang Bafron jangan sampai bocor. Tentu saja Sojong mengatakan kalau dirinya tidak mungkin membocorkan masalah ini. Kan Sojong juga dalam bahaya dong kalau info tentang Bafron sampai bocor. Setelah mendapatkan Bafron, Sojong langsung mendatangi kediaman Suyong. Sojong serta Daehyun lalu mempersiapkan ritual mereka. Sebelum Suyong meminum ramuan itu, ayah Suyong dan Suyong berpelukan dengan penuh haru. Suyong lalu mengutarakan permintaan terakhirnya kepada ayahnya, yaitu agar ayahnya menemui Haejong besok di taman. Lalu menjelaskan semuanya kepada Haejong. Tentu saja, ayah Suyong berjanji akan melakukannya. Dengan perasaan berkecamuk, ayah Suyong meminta maaf kepada putranya karena putranya sampai harus sakit begini. Mereka pun berpelukan untuk terakhir kalinya, menyatakan rasa sayang di antara bapak dengan anak itu. Suyong lalu mengatakan kalau ini adalah pilihannya, dan meminta ayahnya untuk tidak lagi merasa bersalah. Mereka juga melepaskan perasaan bersalah di antara mereka. Kemudian, Suyong meminta agar Sojong memakai gelas yang selalu Suyong pakai sejak kecil untuk meminum Bafron yang akan mengantar Suyong pergi dari dunia ini. Setelah menerima gelas itu, Suyong tersenyum memandangi gelas tersebut dan segera menegak minumannya. Ayah Suyong lalu menarik putranya ke dalam pelukannya. Gak beberapa lama kemudian, Sojong memeriksa denyut nadi Suyong, lalu memberitahu kepada sang ayah kalau putranya sudah nggak ada. Mendengar pernyataan itu, tangisan ayah Suyong pun meledak di udara. Tentu dia tahu ini adalah pilihan yang sulit, tapi di satu sisi dia juga merasa sangat sedih melihat penderitaan putranya. Keesokan harinya, Daehyun memberikan ponsel Suyong kepada ayah Suyong. Di dalam ponsel itu, Suyong telah merekam dirinya sendiri. Suyong memberitahu ayahnya kalau dirinya sudah mengetahui tentang ibunya, yang telah meninggalkan mereka dan sekarang memiliki kehidupan lain bersama dengan keluarga barunya. Suyong berpesan agar ayahnya jangan membenci istrinya. Suyong juga nggak membenci ibunya karena dia memiliki ayah yang luar biasa, dan itu udah cukup bagi Suyong. Suyong berterima kasih kepada ayahnya dan mengakhiri rekaman videonya. Makin bercucuran air mata lah si ayah satu ini. Aduh, kasihan banget sih ini. Setelah itu, ayah Suyong pergi ke taman untuk menemui Haejong. Melihat ayah Suyong berpakaian serba hitam, Haejong langsung menyadari apa yang telah terjadi. Ayah Suyong lalu berterima kasih kepada Haejong. Karena berkat Haejong, Suyong bisa memiliki airnya yang manis. Tentu saja hal ini sangat menyayat hati Haejong. Dia menangis dengan sangat pilu. Episode kali ini cukup sedih ya, apalagi setiap perpisahan pasti tidak mudah. Lalu bagaimana hubungan Hyunwoo palsu dan Sojong? Mari saksikan kelanjutan drama ini ya sahabat nonton. Sampai jumpa.